Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gisela Amelia Putri dengan NIM A1D121069, Halimatus Sa'diah dengan NIM A1D121050, Imra'atus Salika dengan NIM A1D12164, Emrian Yahyus dengan NIM A1D12154, Muhammad Irfan Maulana dengan NIM A1D12167, Siti Nurhaliza dengan NIM A1D12163. Kami akan menjelaskan mengenai materi himpunan. Definisi himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Maksud terdefinisi dengan jelas adalah bahwa objek atau benda yang sekumpulan itu memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik sehingga menjadi batasan-batasan bagi objek atau benda lain, tidak ikut sebagai anggota himpunan atau kelompok tersebut. Menyatakan himpunan. Yang pertama dengan kata P sama dengan himpunan bilangan prima. I sama dengan himpunan bilangan bulat antara 3 sampai 11. Yang kedua itu dengan notasi. P sama dengan himpunan X P sama dengan himpunan X di mana X bilangan prima. I sama dengan himpunan X di mana X lebih besar dari 3 dan X lebih kecil dari 11. X bilangan bulat. Yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. I sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penulisan. Himpunan umumnya disimbolkan dengan huruf kapital besar. Kemudian dalam himpunan kalimat adalah elemen dari. Biasanya dinotasikan dengan huruf E. Sedangkan kalimat dengan bunyi adalah bukan elemen dari, yaitu dinotasikan dengan E coret tanda elemen yang dicoret. Tujuan dari penotasian ini adalah supaya mempersingkat penulisan dan agar lebih mudah dilakukan analisa jika sudah kompleks pembicaraannya. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang mana dilambangkan dengan N atau kurung kurawal. Contohnya himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Himpunan semesta adalah himpunan semua anggota yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya disebut dengan S atau U. Contoh, A sama dengan dalam kurung kurawal 2,4,6,8. B sama dengan dalam kurung kurawal himpunan X di mana X lebih kecil dari 10 dan X elemen bilangan asli. C sama dengan dalam kurung kurawal min 3, min 2, min 1,0,1. Himpunan semesta dari himpunan A, B, dan C adalah S sama dengan himpunan bilangan bulat. Himpunan bagian. Misalkan A, ANB adalah dua himpunan dan jika semua anggota himpunan A adalah anggota pada himpunan B, maka A disebut juga dengan himpunan bagian B. Contoh, himpunan A sama dengan dalam kurung kurawal 3,6,9 dan himpunan B sama dengan dalam kurung kurawal 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Maka
A, CB atau B, CA? Tabulasi. Mendefinisikan himpunan dengan mendaftar beberapa atau semua elemennya. A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh di atas adalah dengan mendaftar semua elemen dari A. Yang kedua, himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7, sampai dengan 99. Atau himpunan B sama dengan 99, 97, 98, 93, dan seterusnya. Jika himpunannya memiliki berhingga elemen. Yang selanjutnya, himpunan C sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Elemennya dimulai dari yang terkecil sampai terbesar. Hal ini hanya bertujuan agar kita lebih mudah melihat pola yang tersusun oleh elemen-elemen tersebut. Himpunan D sama dengan bilangan sebelumnya min 6, min 4, min 2, atau himpunan D min 2, min 4, min 6, dan seterusnya. Himpunan yang tidak terbatas ke bawah. Himpunan E bilangan sebelumnya min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Penulisan ini digunakan jika himpunannya tidak terbatas ke atas dan tidak terbatas ke bawah. Diagram Venn. Gambar pertama, keterangan. Gambar pertama yaitu berpotongan. Keterangannya, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan himpunan B sama dengan 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan 5 dan 6. Yang kedua yaitu bagian. Keterangan, himpunan A sama dengan 2 dan 4, himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Karena seluruh anggota himpunan A masuk ke dalam anggota himpunan B, maka diagram ini disebut himpunan bagian. Dan yang ketiga adalah himpunan yang sama. Dengan keterangan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B sama dengan 5, 4, 3, 2, 1. Karena seluruh anggota himpunan A sama persis dengan seluruh anggota himpunan B, maka diagram ini disebut himpunan yang sama. Berikut contoh soal. Diketahui A himpunan X di mana X besar dari 1 dan X kecil sama dengan 5. Dan himpunan B, X di mana X kecil sama dengan 13, maka X ialah bilangan prima. Jawabannya adalah A, himpunan A 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Simbol dari union atau gabungan yang artinya ialah salah satu cara untuk menggabungkan anggota himpunan yang saling berkait. A, gabungan B sama dengan 2, 3, 4, 5, 7, 11, dan 13. Jadi hasil dari A gabungan B ialah 2, 3, 4, 5, 7, 11, dan 13. Contoh soal yang kedua, ada 40 orang peserta yang ingin mengikuti sebuah lomba. Lombanya ialah ada baca puisi yang diikuti oleh 23 orang peserta. Lalu ada lagi lomba baca puisi dan menulis cerpen yang diikuti oleh 12 orang peserta. Maka hitunglah berapa banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Jawabannya, misalkan ada banyak peserta yang tidak mengikuti lomba menulis cerpen ditandai dengan huruf X.
Banyak peserta yang hanya mengikuti lomba puisi ialah sebanyak 23 dikurang 12 sama dengan 11 orang peserta. Banyak peserta yang hanya mengikuti lomba menulis cerpen ialah 11 ditambah 12 ditambah X sama dengan 40. 11 ditambah 12 menjadi 23. Jadi 23 ditambah X sama dengan 40. 23 pindahkan ke kanan, jadi X sama dengan 40 dikurang 23 sama dengan 17 orang peserta. Jadi, banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen dapat diperoleh dari peserta yang hanya mengikuti lomba menulis cerpen dan kedua lomba lainnya, yakni dengan menjumlahkannya 17 ditambah 12 sama dengan 29 orang peserta. Demikianlah penjelasan kami mengenai materi himpunan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.